Jadi habis sholat fardu jangan buru-buru berangkat sibuk lagi, jangan. Tapi doa dulu. Alangkah lebih baik lagi ditambah zikirnya. Karena waktu yang sangat mustajab salah satunya setiap selesai sholat fardu. Kalau sholat malam gimana? Iya, itu salah satunya, nanti kita akan bahas. Sekarang sholat fardu. Kita kalau sholat fardu jangan langsung bubar. Duduk sejenak. Ya, bahkan dikatakan ya, ma min 'abdin yudhnibu dzamban tsumma yuhsinul wudu' fayusalli rak'atain fayastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Barang siapa dari seorang hamba dia berbuat perbuatan dosa, sadar melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia ambil wudu, berwudu dan menyempurnakan wudunya, ambil salat 2 rakaat, setelah itu dia beristighfar, minta ampun, ya, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya, diampuni dosa-dosanya, taubatnya diterima. Bahkan dikatakan Ibnu Battal rahimahullah mengatakan setiap kali siapa ya afdalul majlis yajlisuhur rajul fi musallah, ya, di mana seseorang itu habis sholat dia itu nggak pergi dulu tapi dia stay dulu di tempat sholatnya, di tempat bekas dia sholat, stay dulu, duduk dulu di situ, dia berdoa. Barang siapa dia mengatakan subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu akbar 10 kali, summa da'a, kemudian dia berdoa, kecuali Allah akan mengatakan ajabt, aku akan kabulkan doamu, aku akan kabulkan doamu, awlaka kata, atau Allah akan mengganti, aku akan menggantimu dengan ini ataupun itu. Ini kata Allah, teman-teman sekalian. Lah ini kalau misalnya kita tahu Allah bakalan ngabulin doa kita, kenapa gak kita berdoa setiap kali habis sholat fardu? Kebanyakan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berangkat lagi kerja, berangkat lagi ngapain, sibuk lagi. Malas kita berdoa. Ustaz, kalau berdoanya sambil jalan gimana? Sekarang kita sedang sibuk banget nih, kegiatannya Masya Allah full di jalan, banyak meeting dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, istighfar, zikir sambil jalan. Tapi lebih afdal lagi kalau kita stay di tempat bekas kita sholat, di situ, jangan pindah, di situ aja, berdoa di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ya Allah, udah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, kalau hambaku itu minta kepadaku, katakan sama dia, aku itu dekat kok, aku akan kabulkan doa dia. Tapi dia beriman kepadaku. Asalkan dia beriman kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa dia. Kata Allah, la'allahum yarshudun. Semoga mereka ini, mereka yang suka berdoa ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya teman-teman, dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan remehkan doa. Ada 3 orang di mana mereka itu tidak akan tertolak doanya. Salah satu, la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. Yang pertama, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Orang yang berpuasa, pas dia berbuka dia berdoa, ataupun pas mau berbuka dia berdoa. Orang yang sedang berpuasa. Jadi sebelum berbuka, ini mau adzan maghrib ya, berdoa dulu dia. Mustajab inilah insyaallah. Insyaallah mustajabah. Wal imam al-adil, kemudian imam yang adil. Imam yang adil di sini maksudnya kalau dalam istilah kita itu pemimpin yang adil. Insyaallah pemimpin kita adil ya. Nggak boleh bilang nggak adil. Siapa yang bilang nggak adil? Hati-hati. Pemimpin kita insya Allah adil. Kita bilang adil, kita mendoakan. Jangan bilang nggak adil, takutnya nggak adil beneran ntar. Ya. Makanya kita doain semoga pemimpin kita adil. Kalau pemimpin kita ini adil, seperti Anies Baswedan ya. Wah Ustadz, kenapa Ustadz kok sebut nama Ustadz? Ya enggak, kalau kita pilih seorang pemimpin ya pilih yang solih, pilih yang baik. Enggak apa-apa, doain, terang-terangan doain, ya Allah tolong jadikanlah pemimpin kami Fulan bin Fulan terbaik ya Allah dalam memimpin kami ya Allah, dalam mengelola rakyat ini ya Allah. Enggak apa-apa, doain aja, terang-terangan sebut nama di hadapan Allah, enggak apa-apa. Maka kalau kita minta sama Allah pemimpin yang adil itu, dia berdoa, ya Allah tolong makmurkan rakyat saya. Makmur semuanya teman-teman sekalian. Karena hadisnya Nabi ini hadisnya Nabi, imam adil itu pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, dialah yang paling didengar oleh Allah SWT doanya. Jadi ibarat kalau kita menjadi bawahannya pemimpin kita, ibarat Allah, yaudah yang lapor pemimpinnya aja, gimana Fulan? Oke, Indonesia aman? Oh Indonesia kurang apa? Kurang beras. Oke, saya kasih beras. Ya Allah tolong buat Indonesia ini gaji guru dinaikkan. Udah, oh siap, gaji guru kurang, dinaikkan. Kalau pemimpinnya berdoa seperti itu. Masalahnya pemimpin kita berdoa nggak teman-teman sekalian? Ya semoga berdoa. Makanya kita lihat dari hadis Nabi yang pertama, yaitu siapa? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya mustajabah. Yang kedua, pemimpin yang adil yang memimpin negeri ini, pemimpin negeri manapun, kalau dia berbuat adil maka mustajabah doanya. Yang ketiga, wada'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi doanya mustajabah.
Doa orang terzalimi mustajabah doanya dan tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat real sampai sekarang masih kita bisa lihat bukti nyatanya. Saat itu ada seorang anak yang dia itu bermain dengan pasir, bermain dengan tanah, masuk ke dalam rumahnya. Qadarullah ibunya sedang menyiapkan makanan untuk tamu. Lagi masak, nyiapin makanan, nyiapin kue, hidangan untuk dimakan. Kemudian anak ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam rumahnya bawa tanah, bawa pasir, mainan tanah, mainan pasir. Otomatis makanan-makanan yang baru dibikin sama ibunya apa? Ya udah kotor langsung, nggak bisa dimakan. Ibunya marah, merasa terzalimi. Oh, hati-hati kamu, semoga jadi imam Masjidil Haram kamu, kata ibunya. Qadarullah, dan itu terjadi teman-teman sekalian. Beliau, masa kecil beliau adalah sekarang yang menjadi Imamul Haramain Asy-Syarifain wa Khadimul Haramain Asy-Syarifain, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh yang real bisa kita tiru. Kalau kita sedang terzalimi, ada orang yang menzalimi kita. Orang itu tahu kita ini nggak salah, tapi orang itu menggeser hak kita sehingga diberikan kepada orang yang mungkin lebih tinggi status sosialnya. Ya, ini banyak terjadi juga ini. Ya. Lalu di sini dia digeser haknya, dia nggak dapat haknya, dia merasa terzalimi. Loh, saya kan nilai saya bagus, kenapa saya kok nggak diterima di PTN ini? Kenapa kok yang diterima yang udah. Saya udah daftar loh, kenapa nggak diterima? Padahal saya nilainya bagus, perasaan nggak ada yang ini, nggak ada yang salah dari jawaban saya. Kalau dia terzalimi, berdoa saat itu juga teman-teman sekalian, langsung berdoa. Jangan tunggu apa lagi ya, langsung aja berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, apapun itu. Tapi gunakan waktu yang mustajab ini, keadaan kondisi yang mustajab ini dengan apa? Dengan doa-doa yang baik. Mintanya jangan, ya Allah semoga dia nanti bangkrut. Jangan. Eman-eman kalau doa-doa kita gunakan untuk mendoakan dia dengan hal-hal yang buruk. Doain, ya Allah semoga saya semakin sukses, semoga saya menjadi orang yang nanti menjadi orang yang bermanfaat di kalangan masyarakat. Ya Allah semoga saya bisa sukses seperti Rasulullah dunia dan akhirat. Ya Allah semoga saya bisa menjadi seperti Utsman bin Affan, kaya, mudah bersedekah, mudah berderma, mati masuk surga, surganya Firdaus. Tolong ya Allah. Doa seperti itu teman-teman, yang tinggi sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kalau dapat kesempatan waktu mustajab, kondisi mustajab untuk berdoa, gunakan doa tersebut untuk doa yang terbaik di sisi Allah. Jangan tanggung-tanggung, jangan cuma minta, ya Allah semoga dia ntar kena sial. Jangan doain seperti itu. Doain diri kita yang baik-baik. Ya Allah semoga dia tobat, semoga saya juga bisa menjadi, ya Allah semoga anak saya nanti bisa kuliah di Madinah misalnya, semoga anak saya nanti bisa jadi hafidz Quran misalnya. Doain seperti itu teman-teman sekalian. Karena kita nggak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, la yuraddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Teman-teman sekalian, ini yang kemarin kita juga sudah pernah bahas, bahwasanya takdir itu tidak bisa menghalangi kita untuk bisa melakukan sesuatu. Bahkan itu bisa mengubah takdir seseorang. Awalnya dia terlihat seperti apa? Ini pemabuk ini Ustaz. Ini penjudi Ustaz. Ini suka main judi, dia suka mabuk, dia suka minuman keras, dia suka berzina. Ya paling ntar matinya kayak gitu Ustaz. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kapan bertobat, kapan dapat hidayah ya kan? Bisa jadi suatu saat dia dapat hidayah, dia berdoa minta sama Allah. Takdirnya yang harusnya kalau dia terus aja dengan kondisi hidupnya seperti itu, dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, jadi husnul khatimah karena dia habis taubat. Ingat teman-teman sekalian, ada 100 orang yang sudah dibunuh oleh seseorang, pembunuh handal. Bunuh 100 orang teman-teman sekalian. Gimana bisa diampuni dosa-dosanya sebanyak itu? Uang bunuh 1 orang aja belum tentu diampuni dosanya sama Allah. Gimana dia bunuh 100 orang? Tapi apa ternyata di akhir hayatnya, pembunuh yang sangat luar biasa ini dosanya, dia kembali kepada Allah, milih jalan terbaiknya untuk bertaubat. Datang kepada seorang ulama, kalau kamu ingin bertaubat, minta ampun sama Allah, bisa kamu diampuni sama Allah, tapi syaratnya kamu pergi ke masjid, berdoa di sana. Qadarullah belum sampai masjid, ternyata meninggal. Malaikatnya sudah mulai, ini masuk neraka ini pasti, belum sempat taubat dia. Bentar dulu, diukur akhirnya jarak dia dengan masjid, dengan jarak dia dari tempat dia berbuat maksiat, ternyata lebih dekat kepada masjid. Maka diampunilah dosanya dia, masuk ke dalam surga. Kurang baik apa teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kurang baik apa? Cuman masalahnya ini kita kadang yang seuzan terus sama Allah. Ya Allah kenapa sih kok doaku gak dikabul-kabulin? Kenapa sih kok doaku gini-gini terus? Aku kondisinya gak pernah berubah. Kenapa engkau gak sayang sama aku ya Allah? Kenapa engkau seperti itu melakukan ini kepadaku ya Allah? Kenapa? Kadang manusia kayak gitu. Padahal dia gak tahu Allah itu sedang menguji dia biar dia semakin semangat ibadah. Karena Allah tahu kalau dikabulin doanya, jeder dikasih. Udah, nih kamu minta mobil, dapat mobil. Habis dapat mobil dia gak pernah lagi berdoa, gak pernah, bahkan gak pernah lagi ke masjid, gak pernah.
Dia merasa sudah tercapai cita-cita saya, selesai. Ngapain lagi berdoa, ngapain susah-susah minta sama Allah. Udah. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti itu. Kita harus lihat hikmah terbaik daripada doa. Yang pertama, ya, menunjukkan ketundukan total kepada Allah. Yang kedua, tadi rasa tawakal kita diukur dengan doa-doa kita. Nabi aja yang udah dijamin masuk surga. Surganya Firdaus lagi. Tahu loh Nabi itu, surganya bakalan dapat Firdaus. Masih aja sholat malam, berdoa habis-habisan. Kena musibah berdoa, ini berdoa, itu berdoa. Wahai Nabi, ngapain kau sulit-sulit berdoa kayak gitu? Padahal engkau udah dijamin masuk surga, tinggal nyantai aja engkau wahai Nabi. Nabi menjawab, justru kenapa aku nggak boleh bersyukur kepada Tuhanku dengan cara berdoa seperti ini? Maka cara mensyukuri nikmat Allah dengan yaitu berdoa. Ya Allah, alhamdulillah sudah dapat mobil ya Allah, alhamdulillah semoga Engkau jadikan aku semakin takwa kepada Engkau ya Allah, amin. Berdoa, alhamdulillah dapat nikmat, Allah kasih rumah baru, alhamdulillah Allah semoga aku bisa menjadikan rumah ini rumah yang bercahaya dengan cahaya Al-Quran, bukan seperti kuburan. Dah, bismillah. Ini dapat nikmat berdoa, dapat musibah berdoa. Kalau jangan cuma dapat musibah doang berdoanya teman-teman sekalian. Nah ini kacau ini, jangan. Dapat musibah ingat sama Allah, pas enggak lupa langsung sama Allah. Siapa yang kayak gitu? Kita, ya, kadang kita udah dapat apa yang kita inginkan malah lupa sama Allah. Tayyib. Kemudian selanjutnya, doa adalah sebab mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hamba tersebut ya terus mendapatkan rizki yang berkelanjutan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu ya, kadang sesepele itu doa ternyata dapat mendatangkan rizki. Coba kalau kita ini nggak berdoa, Ustaz, tapi kan orang-orang kafir nggak pernah berdoa sama Allah. Teman-teman sekalian, kita sudah pernah bahas bahwasanya mereka itu akan mendapatkan istidraj, namanya istidraj. Di dunia mereka dapat kejayaan, mereka menghina kita, merendahkan kita, bahkan membunuh saudara-saudara kita di sana. Mereka di dunia berjaya, mereka menang mungkin di dunia, tapi nanti di akhirat dikumpulkan itu adab-adab yang harusnya dibalaskan mereka di dunia, tapi dibalaskan sama Allah, dijadikan satu adabnya di kantor sama Allah di neraka kelak. Istidraj namanya. Udah, kita nggak usah mikirin orang-orang kafir. Udah, kita mikirin diri kita sendiri. Perbaiki diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur dengan banyak berdoa atau tidak? Yuk, introspeksi diri, muhasabah diri. Lalu, Ustadz, emang kalau kita ini udah tahu bahwasanya kita harus berdoa, tapi kalau kita milih nggak berdoa, ntar apa yang terjadi, Ustadz? Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah tahu keutamaan doa, kita udah tahu hikmah doa. Tapi kalau kita sengaja nggak mau berdoa, nggak mau minta, oh ini mah saya dapat tanah sebagus ini karena usaha saya. Saya dapat mobil semewah ini, dapat jabatan setinggi ini ya karena kerja keras saya ini. Nggak salah lagi, ini karena kerja keras saya. Nggak seperti kamu tidur-tiduran, rebah-rebahan. Biasanya orang yang lupa sama Allah kayak gitu teman-teman sekalian. Nggak mau berdoa, nggak mau menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Dia lupa mobil yang dikasih yang dia punya, tanah yang dia punya, sertifikat yang dia punya, jabatan yang dia punya, semuanya itu titipan dari Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa kok masih aja bilang ini usaha keras saya, ini hasil kerja keras saya, ini karena memang ya saya, takdir saya ini seperti ini. Enggak, jangan. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau manusia sudah Allah kasih kenikmatan, sudah Allah kasih segala sesuatu yang dia minta, kok setelah dikasih malah dia nggak mau berdoa, malah lupa, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kita. Hati-hati, Allah bisa murka teman-teman sekalian. Bisa murka nanti Allah. Awalnya dia punya jadi nggak punya, baru dia nyadar, astagfirullah, ya Allah, kenapa kok kemarin saya nggak syukur, kenapa nggak saya sedekah, kenapa kok saya nggak infak, kok nggak begini nggak begitu. Dah terlambat teman-teman sekalian. Terlambat. Kalau Allah murka, Allah cabut lagi nikmatnya teman-teman sekalian. Kalau Allah murka, Allah cabut nikmat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, kalau kita nggak berdoa, berarti kita sedang sombong kepada Allah. Ingat surah Ghafir tadi. Surah Ghafir apa tadi? Ya, innal ladzina yastakbiruna, barang siapa sesungguhnya orang-orang yang dia itu sombong, nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau minta sama Allah, ya, an ibadati, terhadap beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam nerakanya jahannam, dakhirin, terhina lagi. Ya Allah, ini makanya jangan sampai sombong teman-teman sekalian. Jangan sampai kita ini sombong. Kalau kita sombong, apa bedanya kita dengan Fir'aun teman-teman sekalian? Fir'aun itu saking dia punya segalanya sampai dia sombong. Sombongnya sampai mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Saking sombongnya dia, punya kekuasaan seluas ini, seluas itu, sebanyak ini, kekuatan sebesar ini, sebesar itu.
Tapi dia malah sombong. Ini ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Bayangin Fir'aun ini mengatakan hal tersebut, teman-teman sekalian. Yuk, jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang malas berdoa. Biar kita nggak dikira sombong. Ya, kita banyak berdoa. Dikit-dikit berdoa. Dapat nikmat berdoa. Dapat musibah juga berdoa. Dapat nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah. Ya Ustadz, gimana caranya berterima kasih kepada Allah kalau doa tersebut sudah dikabulkan oleh Allah ataupun tercapai cita-cita kita ini? Cara kita berterima kasih gimana? Apakah syukron ya Allah, terima kasih ya Allah? Ya boleh, seperti itu boleh, tapi yang lebih baik, yang lebih besar lagi rasa syukurnya dengan mengucapkan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ya, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, seperti Nabi SAW ketika beliau ke Sidratul Muntaha Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, cara bersyukur, berterima kasih kepada Allahnya mengucapkan at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Yang biasa kita baca ketika kita at-tahiyat akhir ataupun at-tahiyat awal, teman-teman sekalian, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Jawabul Kafi, yaitu doa adalah senjata orang beriman. Barang siapa meninggalkannya berarti ia seperti pasukan tanpa senjata. Imam Ibnul Qayyim mengajarkan bahwasanya doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Kalau kita punya senjata lagi perang, kita butuh nggak, teman-teman sekalian, untuk megang senjata mengalahkan orang-orang kafir? Musuh-musuh Allah kita kalahkan menggunakan apa kalau bukan dengan senjata? Dengan senjata. Senjata kita apa? Doa. Makanya orang terdolimi, kaum muslimin terdolimi, berdoa langsung, ya Allah, kami didolimi, kami dihianati, kami dicelakai, ya Allah, kami dihina-hina, ya Allah. Ngadu sama Allah, doa sama Allah, langsung aja. Ya, senjatanya orang beriman. Kalau dia diem aja, ditindas diem, dihina-hina diem aja, didolimi diem aja, nggak berdoa sama Allah. Ya, naudzubillah min dzalik, teman-teman sekalian. Kita mau jadi tentara yang menang atau tentara yang kalah? Pasukan yang berjaya menang atau kalah? Kita nggak mau kalah sama orang kafir, jangan. Makanya perbanyak doa. Tayyib. Makanya Nabi SAW itu memiliki tujuan. Kenapa sih Nabi itu mengajarkan kita untuk selalu berdoa? Ya, kenapa sih kok Nabi itu serepot itu untuk mengajarkan kita berdoa? Biar kita ini apa? Biar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biar umatnya itu tahu bahwasanya tempat bergantung itu hanya kepada Allah. Teman-teman sekalian, ingat nggak ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Fa idza rakibu fil fulki, kalau mereka manusia itu naik kapal di tengah laut, da'awullah, mereka berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, tolong sampaikanlah kami ke daratan. Ya Allah, tolong bantu kami. Pas di tengah laut, badai, ombaknya tinggi, Masya Allah, hujan deras. Berdoa sama Allah, ya Allah, tolong selamatlah kami, ya Allah, tolong ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Banyak berdoa, ingat sama Allah. Tapi falamma najjahum ilal barri, pas Allah selamatin mereka ke daratan, idahum yusyrikun, malah parah lagi. Udah selamat malah menyekutukan Allah. Ini yang kacau ini, ya Allah. Masih mending teman-teman sekalian, kita dapat nikmat diselamatkan sama Allah, kita bermaksiat. Hanya kita bermaksiat lupa sebentar, langsung ingat sama Allah. Tapi ini bahkan yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut, bahkan mereka ini bukan hanya bermaksiat, tapi bahkan justru menyekutukan Allah. Habis berdoa sama Allah, selamat mereka, udah mereka gak mau balik ke laut lagi, tapi mereka menyekutukan Allah, nyembah yang lain. Astagfirullah, teman-teman sekalian. Ustadz, saya ini difitnah mulu, Ustadz, saya ini mulu, diejekin mulu, dikira ini kira itu, disuuzonin mulu, Ustadz, dihina-hina, dicela, Ustadz. Nah, teman-teman sekalian, Allah saja difitnah punya anak, Nabi saja difitnah penyihir, apalagi kita, teman-teman sekalian. Siapa kita? Wajar kita difitnah ini itu, nggak apa-apa. Doa aja, tinggal angkat tangan, berdoa, ya Allah, udah cukup, selesai urusan. Ustadz, saya tuh dihina, diajak-ajak begini, nggak apa-apa. Allah tuh diajak-ajak, teman-teman sekalian. Nabi kita diajak-ajak habis-habisan. Kita yang jauh di bawah Nabi kita, apalagi ejekan mungkin lebih parah. Tinggal angkat tangan, berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita ini kalau dapat musibah itu nggak bakal putus asa. Makanya Nabi mengajarkan berdoa. Nabi ngasih tahu dalilnya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena kita ini tahu bahwasanya selalu ada jalan, ketika jalan tersebut buntu, Allah akan buatkan jalan. Ya Allah, Ustadz, saya ini sudah berjuang, Ustadz, biar anak saya ini bisa kuliah di tempat terbaik, tapi kenapa kok nggak lolos, Ustadz? Nggak apa-apa, Allah kasih jalan yang terbaik. Kalaupun nggak diterima, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nggak apa-apa, nggak usah nyesel, nggak usah khawatir, nggak usah kecewa sama Allah, nggak usah.
semuanya syukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok Nabi selalu saja mengajarkan kepada kita doa istisqa, doa kunut, diajarin sama Nabi doa kunut nazilah, doa minta hujan, doa ketika diserang orang-orang kafir, doa ketika tertindas, doa ketika terzalimi, doa ketika melewati kuburan, doa ketika sholat, habis sholat. Kenapa kok semuanya doa? Biar kita ini tahu bahwasanya kita ini adalah makhluk yang butuh sama Allah dan nggak boleh sombong sama Allah. Karena kalau kita sudah berhenti berdoa, berarti kita sudah sombong sama Allah, Naudzubillahi min dzalik. Innallaha yuhibbu ayyus'ala. Sesungguhnya Allah itu lebih cinta kepada hambanya kalau hambanya itu minta terus sama Allah. Ya Allah, dikit-dikit minta, dikit-dikit bilang ya Allah, dikit-dikit bilang ya Allah. Allah suka teman-teman kayak gitu, Allah suka, Allah cinta. Kalau kita bilang, mah minta duit dong mah 100.000, siang datang, mah minta 200.000 dong, mah minta 1 juta, kamu ini minta terus, ya kan? Kalau kita sama manusia minta terus, dia kan bilang kayak gitu. Allah iya enggak? Allah enggak. Allah, ya Allah minta ini, ya Allah minta tolong dibantu ini, ya Allah minta tolong di sini dibantu. Oh ya, aku kabulkan. Oh ya, gini. Oh ya, kamu sabar ya. Bentar lagi kok, kamu sabar ya. Allah malah senang kalau kita datang terus. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan sampai diri kita ini menyia-nyiakan ibadah yang sangat ringan ini, yaitu apa? Berdoa. Ibadah yang sangat ringan, berdoa. Ustaz, saya tuh pengen ibadah sepanjang hayat, pengen nikah tapi belum dapat jodohnya. Berdoa. Ustaz, saya ini udah mati-matian jual semuanya, pengen bangun bisnis lagi tapi belum sukses-sukses. Kenapa ya Ustaz? Berdoa. Teman-teman sekalian, simple, berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada beberapa waktu yang sangat luar biasa, biar kita ulang, biar kita masih semangat untuk berdoa. Cari waktu-waktu mustajab tersebut biar bisa tahu ya apa aja dan kapan saja ketika kita berdoa yang mustajab. Yang pertama, sepertiga malam akhir, sudah jelas. Sepertiga malam akhir menjelang waktu subuh, perbanyak doa di sini. Yang kedua, ketika kita sujud dalam salat kita, perbanyak doa di situ. Ustaz, tapi kan nanti kalau kita jadi makmum di waktu yang lain, pas lagi salat sendirian. Lagi sholat sendirian, pas sujud, banyakin doa. Ustaz, doanya apakah harus bahasa Arab? Lebih afdal bahasa Arab. Lebih lagi, pakai doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Lebih afdal lagi. Tapi bisanya pakai bahasa Jawa, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia aja gimana, Ustaz? Ya, kalau udah nggak bisa lagi, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa, pakai bahasa Arab. Dihafal. Lebih afdal. Lebih mustajab insya Allah. Kemudian, yang ketiga, antara adzan dan iqamah. Ini sangat banyak orang itu melupakan waktu yang sangat mustajab. Antara adzan dan iqamah. Kadang manusia ini lupa ya bahwasanya antara adzan dan iqamah adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jangan lupa antara adzan dan iqamah. Summa ketika hujan turun, Allahumma shayban nafi'a. Jangan cuma Allahumma shayban nafi'a, tapi ya Allah semoga anak saya bisa jadi hafidz Quran. Ya Allah semoga orang tua saya bisa sukses bisnisnya. Ya Allah semoga kakek nenek saya sembuh dari penyakitnya. Jangan cuma Allahumma shayban nafi'a, tambah doa-doa yang lain. Saat hujan turun, rahmat Allah juga turun. Banyakin doa di situ. Kemudian ketika berbuka puasa, seperti yang kita sudah bahas, bahwasanya orang yang sedang berbuka puasa, dia mustajab doanya. Kemudian di hari Jumat menjelang waktu maghrib, yaitu setelah asar, akhir waktu asar menjelang maghrib, perbanyak doa di hari Jumat. Lalu teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang dizalimi ataupun sedang dihianati, dijahati sama orang, perbanyak doa. Ya, da'watul mazlum mustajabah insyaallah. Dan satu lagi teman-teman sekalian, pernah nggak suatu waktu kebangun malam hari, tiba-tiba kebangun entah karena apa, entah kaget, mimpi buruk, entah kedinginan malam-malam, jam 2, jam 3 bangun, kebangun tiba-tiba kayak gitu. Nabi SAW bersabda, man ta'arra minal laili, barang siapa yang dia itu terbangun pada malam hari, lalu ia berdoa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia setelah itu ambil wudu, ya, ambil wudu, dia sholat, diterima sholatnya. Habis itu dia berdoa, mustajabah doanya. Nih, pada malam hari ketika kita bangun malam. Bangunnya kebangun, astagfirullah, kenapa ini bang? Tiba-tiba langsung dia ingat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong minta ini, minta itu, mustajabah insyaallah. Cuman masalahnya baru pas malam-malam itu bangun, kita tuh kadang nggak ingat. Bangun, udahlah cari posisi lagi, ambil selimut, baring lagi, tidur lagi. Kadang kita kayak gitu, kedinginan, terus cari posisi yang enak, tidur lagi.
Cuman kita perlu nih membiasakan. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah pas bangun malam, insya Allah kita bisa berdoa seperti itu. Insya Allah Ta'ala. Taib, ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan materi pada malam hari ini semoga menjadikan diri kita ini semakin baik lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak menjadi hamba Allah yang sombong, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah di waktu senang, sedih, khawatir, kecewa, maupun mendapatkan musibah. Jangan cuma pas dapat musibah doang berdoanya, tapi pas dapat nikmat juga berdoa. Taib. Emang mau dikasih musibah terus sama Allah? Nggak mau? Ya, makanya pas lagi lapang, pas lagi sehat, pas lagi nggak dapat musibah, berdoa. Ya Allah, tolong kuatkanlah kami dengan kondisi ini saja ya Allah. Berdoa terus sama Allah, nggak apa-apa, berdoa terus. Makanya kadang cara Allah untuk mengingatkan manusia itu dikasih musibah. Biar apa? Biar dia mau berdoa. Kalau nggak dipecut dikasih musibah, dia nggak akan mau berdoa. Ya, tayyib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mohon izin teman-teman sekalian, mau lihat pertanyaan terlebih dahulu yang ada di Instagram, di Sahabat Motivasi Islam, baru nanti kita berpindah ke Sahabat TikTok ya. Mohon izin, bagi yang ingin bertanya, ingin tanya jawab, tafadhol boleh, dan kami bantu sebisa kami. Tayyib. Oh ini, sebentar. Ustadz, kalau kita punya salah ke orang yang sudah meninggal, lalu bagaimana? Kita punya salah sama orang yang sudah meninggal, maka cara kita meminta maaf adalah kita mendoakan beliau yang sudah meninggal tersebut dengan doa-doa terbaik kita. Kalau bisa didoakan dengan doa-doa di mana yang diajarkan oleh Nabi tentang doa kepada jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan seterusnya. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau orang yang kita punya salah kepada dia itu laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya tersebut ataupun orang yang kita salahi, kita jahati sampai dia meninggal itu, dia perempuan, ganti dhamirnya, diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Ganti ha semua. Diganti ha karena untuk perempuan. Didoakan itu agar kita ini apa? Memang kita ini harus menunaikan hak manusia dan hak Allah. Kalau kita punya salah sama Allah, kita maksiat sama Allah, kita berdoa bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, caranya ya kita minta maaf sama manusia. Tapi kan dia udah meninggal, Ustaz. Gimana caranya kita minta maaf? Minta maaf sama keluarganya. Bapak, Ibu, mohon maaf saya punya salah sama anak Bapak yang almarhum. Saya mohon maaf sekali, saya minta tolong dimaafkan dosa-dosa saya, kesalahan saya. Ini hadiah dari kami dengan cara yang baik, adab yang baik. Ya, jangan frontal hanya minta maaf seperti tidak punya salah, maka berikanlah sesuatu untuk menyenangkan keluarga tersebut, sehingga apa? Ibarat kita ini membalas budi dan menebus dosa-dosa kita kepada keluarga yang kita berbuat jahat sama mereka. Ya, jadi seperti itu, doakan mereka, ganti dengan yang lebih baik. Yang kita bisa bantu apa, kita bantu dia. Kita bantu, kita sedekah apa, kita kasih hadiah apa, kita bantu seperti itu. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. Lalu Ustadz mau tanya, mau memaafkan orang yang mengkhianati kita sulit banget ya Ustadz, caranya gimana? Cara memaafkan orang yang sudah mengkhianati kita, teman-teman sekalian, Nabi pernah ketika, Masya Allah, ini sangat luar biasa, kisahnya Nabi sangat luar biasa sekali. Waktu itu Wahsy, tahu nggak Wahsy teman-teman sekalian? Wahsy yang dia itu membunuh Hamzah, pamannya Nabi, waktu itu dibunuh sama Wahsy. Kemudian pas Wahsy ini mendapatkan hidayah, dia minta maaf sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bayangin teman-teman sekalian, Wahsy ini membunuh pamannya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya minta maaf Rasulullah, saya bertaubat, saya ingin kembali ke jalan yang benar, saya nggak mau lagi menyekutukan Allah, saya mau beriman kepada engkau ya Rasulullah. Wahsy ini minta maaf sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang apa? Aku maafkan kamu, tapi dengan syarat saya tidak mau lihat lagi muka kamu. Bayangin, Nabi, manusia sempurna seperti Nabi, Nabi tetap sulit mengikhlaskan orang yang pernah berbuat salah sama dia. Nabi, iya, aku maafkan, tapi dengan syarat kamu nggak boleh lagi muncul di depan mukaku. Wah, nangis sejadi-jadinya tuh si Wahsy, karena dia sama Rasulullah dibilang kayak gitu. Maka ya udah, memang sulit banget mengikhlaskan orang yang berbuat salah sama kita, bahkan mengkhianati kita. Nabi pun juga sama mengalami hal tersebut. Tapi tetap kita harus menjadi orang yang pemaaf. Teman-teman sekalian, semoga kita menjadi orang pemaaf setelah tahu bahwasanya di surga itu ada pintu surga khusus untuk orang pemaaf, al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain, bahkan ikhlas apapun yang pernah diperbuat orang lain kepada kita, kita itu selalu ikhlas. Maka dia akan masuk ke dalam surga, pintu surganya khusus namanya babul kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Makanya kalau kita pengen jadi seperti Nabi, orang yang pemaaf,
Insyaallah ta'ala, bi'idnillahi ta'ala, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga dengan pintu kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi pemaaf teman-teman sekalian. Maafin. Kalaupun kita nggak mau berurusan lagi dengan dia, nggak apa-apa. Yang penting urusan ini sekarang dia maafkan. Ustadz, ini dia katanya mau minjem duit, mau dibalikin tanggal sekian. Sekarang saya lagi kere Ustadz, kok nggak dibalik-balikin sih? Wah, ini gara-gara dia Ustadz. Nah, enggak, jangan. Pas dia balikin duitnya, dia minta maaf, maafin. Tapi setelah itu, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak mau berurusan dengan dia lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia datang, Mas, minta maaf ya, saya udah pinjam duitnya Mas sampai sekian lama, saya baru bisa balikin. Minta maaf banget ya. Saya maafkan, tapi dengan syarat kamu nggak boleh lagi muncul di depan muka saya. Nggak apa-apa, la ba'sa bihi. Yang penting dimaafkan. Yang penting maafkan saat itu juga. Kejadian itu harus dimaafkan biar kita dapat keutamaan kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Baik. Ini adalah keutamaan untuk. Iya benar, itu dalam Al-Quran teman-teman sekalian. Seingat kami kalau nggak salah surat Al-A'raf, seingat kami ya, sebentar, kami lupa teman-teman sekalian. Al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas itu di surat apa? Sebentar saya bantu ya. Al-kadhiminal ghaidha, al-kadhi, ini dia. Afwan, itu di surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nih, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, jadilah orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti pemaaf. Wallahu ta'ala alam. Ikhlaskan ya Mbak, ikhlaskan ya Kak, ikhlaskan, nggak apa-apa. Kalau mau setelah itu dilupakan, nggak mau berurusan dengan dia, di blok nomornya nggak apa-apa. Yang penting saat itu juga kejadiannya dimaafkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat scroll ke atas lagi teman-teman sekalian, mohon izin. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa rindu sama orang yang sudah meninggal? Waduh, nggak bisa, berat teman-teman sekalian. Kalau kita rindu sama orang meninggal, orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, wah berat. Bahkan Rasulullah, ya nggak apa-apa, wajar aja kita rindu, kita manusiawi. Tapi ingat, kalau kita ingat dengan mereka yang sudah meninggal, doakan mereka. Sekali-kali setiap habis sholat, doakan mereka, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Kalau pengen langsung banyak, doain mereka orang-orang banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' mudukhalahum waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad, dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya Allah itu dekat. Jika Allah dekat, mengapa Allah membiarkan seorang hamba tersebut berbuat dosa? Iya, Allah membiarkan dia berbuat dosa karena Allah tahu biar nanti dia segera bertaubat kepada Allah. Karena kalau Allah hentikan dia berbuat dosa, maka dia nggak bakalan ngerti rasanya berbuat dosa. Dia nggak bakalan ngerti rasanya menyesal kepada Allah. Ntar dia nggak bakalan bertaubat jadinya. Makanya Allah biarkan dia berbuat dosa, nanti lama-lama dia menyesal karena Allah tahu ini orang beriman. Kalau dia beriman, dia berbuat dosa, pasti akan nyadar perbuatan dosa itu nggak baik. Nanti lama-lama dia akan bertobat. Biar aja dia, ntar bakalan balik kok. Teman-teman sekalian, Allah itu tahu teman-teman sekalian. Allah tahu hati kita, isi hati kita Allah tahu. Kalau kita itu sudah betul-betul jauh dari Allah, kita bakalan nyadar, ya Allah, cari masjid. Ya enggak? Kalau kita betul-betul jauh dari Allah, mulai gelar sajadah, malam-malam bangun, nyebut nama Allah. Allah tahu, Allah biarkan karena Allah pengen hamba tersebut biar kembali. Kalau selalu pas hamba tersebut mau berbuat maksiat sama Allah dilarang, nggak jadi berbuat. Dia baik terus, nggak pernah ngelakuin dosa. Dia akhirnya apa? Nyantai dia, nggak pernah bertobat karena dia nggak ngelakuin dosa. Kan tobat buat orang yang habis ngelakuin dosa. Ya, habis itu dia nggak pernah tobat lagi akhirnya. Allah nggak suka seperti itu. Makanya Allah ciptakan ada surga dan neraka untuk menguji manusia. Mau nggak dia ini balik sama Allah? Kalau dia mau balik sama Allah, diampuni di sana diampuni dia. Kalau dia nggak mau balik sama Allah, udah dia ngerasa udah paling alim, udah paling soleh, udah paling bener. Nggak pernah dia minta maaf, nggak pernah dia berdoa sama Allah, nggak pernah dia minta ampun, nggak pernah dia bertaubat. Karena dia ngerasa udah baik, ngapain aku aja nggak pernah ngelakuin dosa, ngapain aku berdoa? Ini yang berbahaya. Makanya Allah itu kadang biarkan hamba itu nggak apa-apa. Biar aja dulu dia berbuat dosa. Ntar dia sadar kalau berbuat dosa itu nggak baik dan dia pasti butuh aku. Nanti lama-lama dia butuh Allah. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Itu adalah untuk ujian manusia biar kembali kepada Allah. Mohon izin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat komentar yang di atas ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang tertimbun kolom komentar. Mohon izin lihat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki, kemudahan dalam segala urusan.
Berdoanya mengikuti imam boleh apa tidak Ustadz? Atau harus berdoa sendiri? Maksudnya mengamini imam waktu berdoa. Kalau misalnya lagi sama imam, doanya sedikit aja. Di sujud itu, berdoanya sedikit aja. Tapi kalau misalnya sholat sendiri, sholatnya malam, sholatnya duha, sholatnya rawatib, udah di sini nggak apa-apa. Perpanjang sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat hamba dengan Allah, kondisinya ketika dia sedang bersujud. Dia sedang berbisik ke bumi, tapi didengar sampai langit. Itulah kondisi terbaik untuk berdoa. Makanya kalau bisa doanya pas sujud lagi sholat sendirian. Kalau lagi sama imam jangan, karena kalau kita mengakhirkan sujud kita karena kita tidak mau, karena kita pengen berdoa, pengen ngelama-lamain sujudnya, ini takutnya makruh teman-teman sekalian. Bahkan kalau dia sengaja terus-terusan mengakhirkan sholatnya dari imam, bisa nggak sah sholatnya, bisa batal sholatnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, apa manfaat membaca 3 surat terakhir Al-Baqarah? Oh, maksudnya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Maksudnya lillahi ma fis sama la yukallifullahu nafsan illa wusaha sampai terakhir itu ya. Ini sangat dianjurkan teman-teman sekalian, kalau bisa teman-teman sekalian baca ayat-ayat surah Al-Baqarah ini, karena ini termasuk daripada hal-hal yang dapat melindungi kita dari hal-hal gaib seperti gangguan jin, ain, sihir, hasad, ya. Biar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca apa? Lillahi ma fis sama ataupun 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini sangat luar biasa. Kalau bisa jangan pernah ditinggalkan teman-teman sekalian, sebelum tidur baca, bangun tidur baca. Diseringkan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wallahu ta'ala. Selanjutnya mohon izin pertanyaan yang di atas teman-teman sekalian. Siapa tahu ada pertanyaan lagi. Ustadz, live-nya jam berapa aja karena saya pengen hadir. Live-nya itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Yaitu waktunya setiap habis Isya sekitar jam 7:30 teman-teman sekalian sampai jam 8:30. Ini sebenarnya waktu sudah habis ya. Tapi nggak apa-apa, bentar lagi kita akhiri sampai kita ketemu di pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kita bantu jawab terlebih dahulu, baru kita akhiri kajian kita. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat ba'da Isya. Kalau ada kesempatan ba'da subuh gantiin Ustadz Irfan pas beliau sedang safar, dan juga ba'dal maghrib ketika kajian hadis. Kajian hadis itu ini ya teman-teman sekalian, ini hadis-hadis sahih, hadis-hadis pilihan karyanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Ini hadis-hadisnya pendek semuanya, lihat hadisnya pendek-pendek, lihat. Pendek kan hadisnya tuh, pendek-pendek hadisnya. Tuh hadisnya pendek-pendek banget. Ini hadis-hadis pilihan sangat luar biasa kita amalkan, hadisnya pendek-pendek banget tapi sangat bermanfaat buat kita. Yang panjang hanya beberapa, tapi kebanyakan pendek-pendek. Kebanyakan hadisnya pendek-pendek ya. Kebanyakan hadisnya pendek-pendek. Ini biasanya habis maghrib teman-teman sekalian. Tayyib. Mohon izin melihat pertanyaan lagi yang di atas, siapa tahu ada pertanyaan yang tertimbun ya. Tayyib, mohon izin. Ustadz mau tanya, ketika kita merasa pernah menyakiti orang lain di masa lalu karena mulut yang nggak bisa dikontrol, namun mau minta maaf sadarnya lama sehingga banyak orang yang sudah disakiti, bagaimana? Kalau kita sadar kita punya salah, segera kita minta maaf teman-teman sekalian, jangan ditunda. Hak manusia yaitu meminta maaf dan jangan sampai dibiarkan. Takutnya kalau manusia itu kita nggak minta maaf sama dia, dia masih punya dendam, benci sama kita sampai akhirat. Bisa-bisa kita ntar dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaumul hisab, yaumul mizan, di mana Allah itu akan membalas semua perbuatan yang pernah kita perbuat oleh kepada orang lain ataupun oleh orang lain kepada kita. Kalau kita pernah dizalimi, kita nanti dizalimi. Kalau kita pernah menzalimi, kita akan dizalimi. Kita pernah membunuh hewan tanpa urusan syar'i, tanpa udzur syar'i, kita akan dibunuh oleh hewan tersebut. Kita pernah nyiksa orang, kita akan disiksa seperti itu. Dikisos namanya, di yaumul hisab nanti. Ya, jadi segera minta maaf ketika kita ingat. Tapi kalau bisa kita udah nggak pernah ketemu lagi dengan orangnya, doain aja, doain ya, didoakan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon izin teman-teman sekalian melihat pertanyaan yang ada di atas. Siapa tahu ada pertanyaan yang sudah ada tapi tertimbunnya. Mohon izin melihat pertanyaan terlebih dahulu yang ada di Sahabat Motivasi Islam yang ada di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman sekalian. Sehat berkah lancar selalu yang hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kelancaran rezeki, ketenangan hati, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Allah lancarkan rezekinya. Semoga kita semua bisa masuk surga bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Bagaimana cara kita agar bisa dekat dengan Allah? Perbanyak ibadah kepada Allah, jauhi hal-hal apa-apa yang kita membuat diri kita jauh dengan Allah, yaitu maksudnya bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang Allah cintai, orang yang Allah sayangi, sehingga ketika kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Kalau ada orang yang dia itu nggak pernah dekat sama Allah, tiba-tiba dia butuh minta sama Allah, gimana bisa dia dikabulkan sama Allah sebenarnya kalau dia nggak dekat sama Allah? Wong kita sebagai manusia aja kita tahu kalau kita nggak punya teman orang dalam, kita nggak akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Kita loh ya di kehidupan manusia, apalagi Allah.
Kalau kita pengen dikabulkan doanya sama Allah, minta. Ya dekat dulu sama Allah, deketin dulu Allah, baru kita minta sama Allah. Makanya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sarankan yuk kita di sini perbaiki diri hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maksudnya apa? Perbanyak ibadah kepada Allah, jauhi larangan-larangan yang Allah perintah untuk dijauhi. Ini sama, makanya kalau kita nggak boleh makan riba, udah nggak usah makan riba. Nggak boleh mainan judi, nggak usah mainan judi, nggak usah. Nggak boleh makan babi, udah nggak usah ikut-ikut. Nggak boleh minum minuman keras, udah nggak usah diminum. Jauhi apa yang Allah larang. Karena ada sebuah hadis mengatakan ketika seorang hamba datang mengangkat tangannya di hadapan Allah, ya Rabbi, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudiya bil haram. Ada seorang hamba datang kepada Allah, datang ke masjid minta sama Allah, ya Allah, tolong minta ini, minta itu. Sedangkan pakaiannya haram, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum dapat dari harta yang haram. Dia tumbuh dan kenyang tubuhnya dengan hal-hal yang haram. Fa aina yustajabu wa kaifa yustajabu da'watuhu? Gimana bisa dikabulkan doanya? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makanan kita aja haram, minuman kita aja minuman haram, pakaian kita dapat dari harta yang haram, gimana bisa kita doa langsung dikabulin sama Allah? Karena kita jauh dari Allah. Makanya deketin Allah, jadi orang-orang yang terbaik menurut Allah, maka insya Allah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mohon izin satu pertanyaan lagi teman-teman sekalian yang ada di ini ya, di apa namanya, di Instagram satu dan di TikTok satu ya. Cara biar ikhlas teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kalau kita itu berbuat baik sama orang, kita tidak mengharap terima kasih sama dia dan tidak mengharap imbalan. Itu namanya ikhlas. Mas, mau nggak? Ini aku punya es buah nih, tolong dipegang dulu. Dah, dimakan ya. Kita nunggu. Kok gak dengar suara terima kasih? Nah, jangan ya, nggak boleh, jangan. Kalau ikhlas, pengen ikhlas, berarti kita nggak minta rasa terima kasih dari dia, juga nggak minta apa? Imbalan, enggak. Sama dengan apa? Surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata-kata ikhlas. Aku ikhlas kok, nggak apa-apa makan aja. Aku ikhlas kok. Enggak, ikhlas itu bukan kayak gitu. Udah nggak apa-apa makan aja. Nggak perlu aku ikhlas kok. Udah makan aja itu es buahnya. Aku ikhlas. Nggak perlu diucapin ikhlas itu. Ikhlas di sini teman-teman sekalian. Ikhlas di sini. Dalam hati, alhamdulillah. Udah, tafadhal. Jazakallah khair. La ba'sa bi khair wa iyyakum. Seperti itu. Jadi tidak perlu meminta balasan, tidak perlu meminta kata-kata terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi buat teman-teman sekalian dari apa namanya, dari TikTok, mohon izin melihat pertanyaan. Ahlan wa sahlan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah rahmati, Allah ridhai, semoga Allah berikan kesehatan selalu, Allah lancarkan urusannya, barakallahu fikum, hayakumullah. Sehat selalu ya teman-teman sekalian. Oke, ini pertanyaan yang atas ya. Ustadz, maaf kalau kita baca surat As-Sajdah berulang, apa sujud sajadahnya juga harus berulang? Enggak. Sujud sajadah, sujud tilawah maksudnya ya. Surat As-Sajdah, surat yang ada ayat sajadahnya disunnahkan untuk bersujud tilawah. Doanya apa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa sujud tilawah. Pas kita baca di surat As-Sajdah ada ayat sajadah. Wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, sujud. Maka di sini setiap kali sujud tilawah, dan itu satu kali aja sujudnya, cukup satu kali. Lalu kalau misalnya kita baca surat Al-Alaq teman-teman sekalian, wasjud wa qatarib, ayat di rakaat kedua kita baca Al-Alaq sampai selesai, ada sujud tilawahnya. Sujud lagi nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Setiap kali baca ayat-ayat sajadah kita dianjurkan sujud tilawah. Doanya apa tadi? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca ketika sujud tilawah. Sekali aja, yaitu ketika mendengar ayat sajadah. Ayat sajadahnya selesai, udah habis itu enggak usah sujud lagi, enggak usah. Seperti itu. Cukup. Wallahu ta'ala. Tayyib. Cukup teman-teman sekalian. Ya Allah, masih ada satu lagi ya. Ya Allah. Gimana kalau kita ngobrol tuh enggak ada habisnya teman-teman sekalian. Tapi saya sudah serak ini teman-teman sekalian. Nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi di grup ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, boleh kita gabung di grup WA Motivasi Islam. Nanti boleh dibuka
boleh di Instagram ya, dibuka Instagram Motivasi Islam, Motivasi Islam, ada di bio-nya itu link WA, gabung di sana, kita masuk grup, ntar tanya jawab lagi di sana boleh. Karena qadarullah waktunya sudah mau jam 9 ya Allah, afwan teman-teman yang pengen berkegiatan jadinya terganggu oleh live streaming kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada seseorang yang menyakiti kita tapi dia tidak sadar, tidak minta maaf, kita harus gimana? Udah kita ikhlas saja. Kita ikhlas saja, nggak usah dipikirin, ikhlasin aja. Karena ada seorang sahabat Nabi yang dia itu kata Nabi, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang ahli surga. Datanglah seseorang yang dia itu nenteng-nenteng sandalnya, jenggotnya bekas air wudu, pakaiannya lusuh bekas wudu, dia datang. Kemudian para sahabat itu heran, kenapa kok sahabat yang baru datang ini dikatakan seorang ahli surga? Padahal kayaknya orang ini biasa aja. Kemudian para sahabat bertanya, kamu itu ngapain sih kok sampai Nabi itu mengatakan kamu ahli surga? Kamu kan sholat, kami juga sholat. Kamu kan ngaji, kami juga ngaji kok. Kamu puasa, kita juga puasa. Apa bedanya kita? Lalu, mungkin maksud daripada perkataan Nabi tersebut itu karena aku sering dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Setiap sebelum tidur aku maafkan, aku ikhlaskan, aku ridho terhadap semua orang yang berbuat salah kepadaku pada hari itu. Ya, kalau kita ada orang yang salah sama kita, udah ikhlasin aja teman sekalian. Nggak usah dipikirin, nggak usah benci, nggak usah marah, udah ikhlas aja, udah nggak apa-apa. Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita, materi kita pada malam hari ini teman-teman sekalian, kalau tahajud dibanyakin rakaatnya atau doanya? Dibanyakin doanya. Habis tahajud, sholatnya dikit aja nggak apa-apa. Sholatnya 4 rakaat, terus 3 rakaat witir. Habis itu banyakin doanya. Doanya sampai adzan subuh. Banyakin doanya. Ya, mustajab waktunya. Ya, kalau sholat kan kita nggak bisa berdoa lagi. Sholat kan doanya sudah ada doa sholat ya. Tapi kalau habis sholat doanya dibanyakin. Setiap habis sholat tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan ya. Tafadhol bagi teman-teman yang pengen gabung.